seorang yang diputus oleh pengadilan dengan had qadhaf. Qadhaf itu menuduh seorang pria atau perempuan yang baik-baik melakukan zina dan tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Maka menuduh orang berbuat zina itu bukan perkara mudah. Karena itulah di dalam Islam orang berzina tidak mungkin dilarang. Yang mungkin untuk dilarang adalah orang yang mendekati zina. Karena bila melihat di tempat sunyi 2 orang sedang berzina, laki-laki dan perempuan, sebab tidak mungkin berzina seorang diri. 2 orang sedang berzina, karena kita merasa murka dan kesal, lalu kita marahi atau kita tempeleng dan lain sebagainya, berakhir dengan perkelahian, dibawa ke depan perangkat desa ataupun perangkat hukum, gitu ya. Kenapa Pak Ustadz pukul dia? Iya Pak, dia berzina tadi. Begitu menuduh dia berzina, saya wajib menambah 3 orang saksi yang lain selain daripada saya. Dan standar saksi itu harus laki-laki yang baik. Dan sangat sulit menemukan 4 orang saksi laki-laki yang baik-baik untuk menjadi pembuktian pada perzinaan. Karena tidak pernah ada kasus orang yang berzina dilihat oleh 4 orang laki-laki yang baik-baik. Kalaupun ada 4 orang laki-laki yang menyaksikan, sudah pasti 4 orang ini tidak baik-baik. Itu sedang menanti giliran biasanya. Maka hampir tidak pernah ada dalam sejarah Islam orang yang berzina yang tertangkap. Yang ada adalah orang berzina yang mengaku. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi dalam kasus seorang sahabat yang bernama Ma'is al-Aslami. Ma'is dari suku Aslam. Suku Aslam itu adalah suku yang sama, asal dari salah seorang ibu susu Nabi yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Yang laki-lakinya disebut Aslami, yang perempuannya disebut dengan Aslamiyah. Ini dicabut kesaksiannya. Atau orang yang fasik. Apa fasik itu? Al-khuruju minat ta'ah, keluar dari kategori seorang yang taat. Apa penyebabnya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena melakukan dosa besar, tidak bertaubat. Atau yang kedua, terus menerus di dalam dosa kecil. Apa saja dosa kecil? Minimal ya seperti fenomena akhir-akhir ini. Seorang laki-laki berada di ruang publik dalam keadaan terbuka aurat, pakai celana pendek. Enggak harus setiap hari, tapi rutin setiap hari Sabtu dan Ahad, goes dengan celana pendek. Itu masuk kategori fasik. Kalau sudah fasik, maka bukan hanya terkait dengan Ramadan. Kalaulah dia punya seorang anak perempuan, sudah gadis, tiba waktunya seorang suami datang melamar, maka tidak sah dia menjadi walinya. Sebab di dalam pernikahan Islam, dalam mazhab Syafi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali apabila ada wali dan 2 orang saksi yang mereka ini bersifat adil. Zaman dahulu, bahkan sampai sekarang di kampung tempat kelahiran saya, Tengku Imum dan perangkat desa menolak untuk menikahkan seorang anak perempuan apabila ayahnya tidak menunjukkan komitmen taubat minimal selama sebulan. Yang tidak pernah terlihat ke masjid untuk sholat, itu disyaratkan tunjukkan komitmen selama sebulan. Hadir sholat berjamaah minimal 3 waktu, zuhur, asar, dan maghrib. Wajib hadir. Maka bila kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba sudah berada di masjid, maka tinggal menunggu sekitar lebih kurang sebulan lagi, itu akan megapah misehe kita. Kenapa? Ada acara prosesi pernikahan di rumahnya. Bila tidak, maka perangkat desa akan menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun zaman sekarang, di KUA oleh para penghulu turun pada standar minimal bahwa wali yang fasik ini hanya dituntut taubat sejenak menjelang ijab qabul. Maka kalau kita perhatikan prosesi pernikahan, itu walinya disyahadatkan ulang. Bapak sholat juga Pak, sekali-kali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali.
Bapak pernah tinggal sholat? Ada juga Pak, juga sekali-kali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali. Oh kalau begitu Bapak wajib taubat dulu, maka disyahadatkan ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi mu'allaf lagi beliau, hanya sekedar untuk ijab qabul. Begitu selesai ijab qabul, ketemu waktu sholat berikutnya, kembali ke habitatnya. Itu yang kata orang tua kita di Aceh, seperti ekor kucing lagi ikumi. Ekor kucing itu selalu menggulung dia. Begitu masuk pagar dia lurus sebentar, lewat pagar kembali menggulung ekornya. Depan lagi ikumi gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Maka untuk prosesi ru'yatul hilal disyaratkan untuk melihatnya itu seorang yang adil. Tapi mendapati seorang yang adil, jangankan sekarang, bahkan sejak zaman Imam Al-Ghazali menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan, faqalilum ma hum fi zamanina hadza. Alangkah langkanya orang-orang adil itu di zaman sekarang untuk menjadi wali. Maka diturunkan standar, karena agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Apa standar yang diturunkan? Dari standar adil menjadi masturul adalah, yang tersembunyi sifat keadilannya. Artinya boleh jadi dia memang tidak sholat, tetapi tidak sholatnya dia tidak diketahui oleh publik. Asal sudah berkumandang azan dia sudah hilang. Orang bertanya, kemana dia? Jangan-jangan dia sholat. Asal sudah ada jangan-jangan saja udah cukup itu untuk kategori yang seperti ini. Maka jangan kita menantang hukum syariat ketika azan berkumandang, khususnya maghrib, nongkrong di warung kopi dari jam 6 sampai jam 9. Orang sulit untuk berbaik sangka di mana sholat maghribnya, sedangkan waktu maghrib durasinya hanya sekitar 1 jam. Dipotong azan dan qomat, tersisa hanya 45 menit. Itu yang maghrib. Celakanya di bulan Ramadan seperti ini, justru waktu maghrib itu terbalik dari kondisi sebelumnya. Di luar Ramadan, sepanjang jalan di Banda Aceh itu warung-warung semua tutup waktu maghrib. Di Banda Aceh semua warung tutup. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, di waktu maghrib semua warung buka. Yang wajib tutup hanya waktu Isya saja. Memang kita negeri ini negeri terlebih turun dunia, Buma Aulia. Jadi pola pikir kita sungsang, terbalik. Justru di bulan Ramadan yang tidak boleh di bulan lain diizinkan di bulan Ramadan. Mereka hanya minta agar tutup warung itu pada waktu berkumandang azan Isya saja. Sebenarnya bukan untuk sholat Isya. Kalau untuk sholat Isya, yakinlah di luar Ramadan juga ada sholat Isya, tapi tidak ada permintaan tutup tempat usaha. Maka permintaan tutup tempat usaha hanya untuk sholat tarawih saja. Pertanyaannya, seberapa tinggi urgensi sholat tarawih sampai orang yang mencari nafkah wajib berhenti? Ini logika yang tidak sehat dalam beragama dan bersyariat. Maka apa yang terjadi? Di bulan Ramadan, praktik-praktik dokter tempat kita berobat itu hanya buka sampai menjelang berbuka. Setelah buka puasa nggak bisa lanjut, karena mereka buka puasa sebenarnya bisa buka sebentar lagi, tapi belum selesai dibuka sudah tutup lagi jam 8 berkumandang azan Isya. Maka kita minta untuk tunda sedikit azan Isya ke jam 9. Dihujat di berbagai negeri, ditolak mentah-mentah oleh MPU. Padahal anggota MPU yang menolak itu di daerah mereka sepanjang tahun sholat azan Isya jam 9. Coba lihat, coba cek semua daerah-daerah seputaran Banda Aceh, Aceh Besar. Nanti setelah Ramadan coba cek jam berapa mereka azan, jam 9. Tapi begitu kita minta di bulan Ramadan digeser ke jam 9, ditolak mentah-mentah tanpa diskusi melihat manfaat dan mudarat. Bayangkan kita yang baru selesai makan berat, belum sempat istirahat, jam 8 langsung kumandang azan Isya. Maka jangan anggap bahwa sholat tarawih itu hanya tentang angka 8 dengan 20 rakaat. Coba akumulasikan ke dalamnya sholat tahiyatul masjid, sholat Isya 4 rakaat, sholat ba'diyah Isya 2 rakaat, 8 rakaat, tambah tarawih yang 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat, 19 rakaat sholat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat sejak dari jam 4 subuh. Lebih-lebih lagi
para wanita, ibu-ibu, baru saja persiapan buka puasa, masak dan lain sebagainya, baru selesai mandi, buka puasa, setelah buka puasa sholat maghrib, kemudian makan, sedang cuci piring, tiba-tiba sudah berkumandang azan. Maka sebenarnya di MPU itu perlu ada orang perempuan untuk memahami kondisi dan kenyataan. Ini realitas. Kenapa? Karena kita adalah sebuah negeri yang menganut suatu falsafah bangsa dengan sangat ketat, yang berbunyi selama dapat dipersulit, untuk apa dipermudah. Maka Allah berikan kelapangan. Yuridullahu bikumul yusrah. Allah inginkan kemudahan. Sebenarnya sudah selesai, tapi Allah perkuat maknanya ini dengan tambahan keterangan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Maka kalau kita melihat zaman Rasulullah, beliau itu hanya sholat isya di masjid, pulang ke rumah. Di rumah beliau sholat ba'diyah isya. Beliau istirahat, tidur, tengah malam kembali ke masjid untuk sholat qiyam Ramadan 8 rakaat di masa Nabi. Maka tarawih itu tidak pernah merujuk yang 20 rakaat kepada praktik Nabi. Yang 20 rakaat itu merujuk kepada praktik Sayyidina Umar dan para sahabat sejak dulu di Mekah sampai dengan hari ini. Kalau ada kawan-kawan kita yang sedang umrah di Mekah, coba cek yang pertama berapa rakaat tarawihnya, dan yang kedua jam berapa azan isyanya. Nabi sholat 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah. Di rumah beliau baru kerjakan witir. Jadi bayangkan 4 sholat di 4 tempat yang berbeda. Isya di masjid, ba'diyah isya di rumah, qiyam Ramadan di masjid, witir di rumah. Sedangkan kita 5 sholat sekaligus di satu tempat. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita berlomba-lomba untuk cepat selesai dan sesuai dengan amanat proklamasi 45. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makanya di Banda Aceh dari dulu sampai sekarang itu tempat sholat tarawih yang paling populer dan diminati oleh anak muda dan orang-orang tua yang berjiwa muda. Itu ada di Musala Dolok. Di sana kita belum mulai, mereka sudah selesai insyaallah. Kalau salat tarawih hanya tujuannya cepat selesai, saya berpikir dulunya bahwa yang di Musala Dolok itu juara nasional. Belakangan baru saya tahu ternyata mereka hanya runner up. Ada juara satunya di Blitar waktu itu, 23 rakaat 7 menit. Itu kecepatan rata-rata 3 rakaat per menit. Bayangkan kita baca Fatihah 3 kali saja dalam 1 menit, itu ngos-ngosan. Mereka sudah lengkap dengan tasyahud, dengan rukuk, sujud, semua sudah ada di dalamnya, include all in one. Apa sudah sangat hebat? Ternyata prestasi mereka dikalahkan oleh Bekasi beberapa tahun kemudian, lebih efisien 1 menit, 23 rakaat 6 menit. Bayangkan mereka mampu mengirit sholat. Ketika nongkrong di warung kopi 15 menit tidak dilayani, tidak ada masalah. Tapi untuk sholat kita terburu-buru. Maka kalau tujuannya hanya ingin cepat selesai, bahkan yang 6 menit 23 rakaat itu masih terlalu lama. Saya punya teori untuk salat tarawih yang paling cepat selesai. Bagaimana caranya? Begitu selesai salat isya langsung pulang, selesai. Karena tidak salat tarawih tidak berdosa. Ingat, antara puasa dengan tarawih paketnya beda. Kita tidak wajib memilih satu paket seperti Telkomsel. Paket tertinggi itu siangnya berpuasa, malamnya tarawih. Yang di bawahnya siang berpuasa, malam tidak tarawih. Yang di bawahnya lagi siang tidak puasa tapi malamnya tarawih. Dan paket yang luar biasa cepat itu siang tidak puasa dan malam tidak tarawih. Itu biasanya yang paling banyak peminatnya. Ini negeri kita, maka dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak sholat, janganlah tidak sholat kita itu terlihat oleh orang lain. Kalau kita terbuka aurat, janganlah terbuka aurat kita itu terlihat oleh orang lain. Kasihan nanti anak gadis kita mau menikah, kita tidak sah bertindak sebagai wali. Kalaupun mau jadi wali, harus disyahadat ulangkan kembali. Maka selama terpenuhi syarat masturul adalah dia melihat bulan, dia bersaksi di depan hakim dengan kalimat asyhadu anni ra'aitu hilala Ramadan. Aku bersaksi bahwa aku sudah melihat hilal bulan Ramadan. Diterima kesaksiannya oleh hakim, dalam hal ini mahkamah syariah, maka hakimlah yang menetapkan bahwa Ramadan sudah mulai.
Maka malam kemarin saya duduk di depan televisi menonton Menteri Agama masih menanti laporan terakhir dari Aceh, karena satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk terlihat hilal hanya di Aceh, karena Aceh adalah daerah paling ujung di Indonesia. Kita sholat subuhnya paling telat se-Indonesia, dan sholat maghrib juga paling telat. Maka yang paling beruntung itu adalah para pilot yang sahurnya di Aceh, buka puasanya di Jawa Timur. Kenapa? Bisa hemat puasa 3 jam sehari. Alhamdulillah, sahur paling telat dan buka puasa paling cepat. Kita yang paling terakhir, ditunggu laporan dari kita. Begitu ada laporan dari Aceh, Menteri Agama langsung sampaikan isinya dulu sebelum sambutan. Kenapa? Ada saudara-saudara kita yang di wilayah timur Indonesia yang sudah 2 jam lebih dahulu masuk maghrib. Kita jam 8, mereka sudah jam 10, itu sedang menanti jadi Ramadan atau tidak, tarawih atau tidak. Maka langsung Menteri Agama sampaikan bahwa sudah terlihat hilal di Aceh Besar. Tiba-tiba di Aceh Besar tidak dipercaya. Memang luar biasa, Aceh dilawan. Ini masalah kita. Tapi tidak masalah bahwa ada kawan-kawan yang barangkali baru hari ini mulai puasa. Tidak ada persoalan selisih sehari dengan 2 hari. Baru muncul persoalan nanti saat hari raya. Bila terlihat hilal bulan Syawal dan puasanya baru 28 hari, wajib berhari raya, dan tinggal puasa sehari wajib diqadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Karena di dalam kalender Hijriah tidak ada bulan yang berjumlah 28 hari seperti kalender Masehi yang baru saja kita lewati di Februari kemarin. Makanya sangat beruntung orang-orang yang tagihan kreditnya jatuh tempo di tanggal 29 ataupun 30. Bulan kemarin nggak bisa ditagih karena nggak ada tanggalnya. Dalam kalender Hijriah berkisar antara 29 sampai 30 hari. Maka kalau yang puasa hari ini baru mulai, nanti saat hari raya sudah 29 hari, selesai, hemat sehari. Tapi apabila baru 28 hari berpuasa tiba-tiba terlihat hilal bulan Syawal, maka wajib berhari raya, sebab di hari raya haram berpuasa. Kurang sehari wajib qadha. Lalu bagaimana yang kurang sehari ini? Berdosa. Siapa yang tanggung dosanya? Tanggung sendiri. Andai kata terbalik, pemerintah yang tetapkan hari ini mulai, lalu ada yang memulai kemarin tidak ikut pemerintah. Kita telat misalnya karena ikut pemerintah. Baru 28 hari kita berpuasa versi pemerintah, tiba-tiba sudah terlihat hilal bulan Syawal. Wajib berhari raya. Kurang puasa sehari, wajib diqadha. Berdosa, berdosa. Siapa yang tanggung dosanya? Ditanggung oleh Prabowo Subianto, karena beliau presidennya. Maka itulah enaknya ikut pemerintah. Apabila ada yang salah, ditanggung oleh mereka. Tetapi ketika salah isi pertalite, dikira pertamax, itu kerusakan ditanggung sendiri. Maka ini menjadi persoalan yang berbeda, karena itu bukan di bawah Kementerian Agama, itu di bawah Kementerian BUMN yang menterinya masih dijabat oleh Pak Bahlil. Ya. Ya. Ini menjadi persoalan bagi kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam Ramadan ini Allah mendidik kita untuk hidup dalam laku prihatin, agar kita punya kesadaran bahwa di luar sana masih ada banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani aktivitas sehari-hari sambil menahan lapar dan dahaga. Maka ketika kita berpuasa, berpuasalah secara natural, tidak perlu persiapan khusus. Waktu subuh sahurnya kita makan telur 2 butir, kemudian pakai suplemen multivitamin sebutir waktu berbuka dan sebutir waktu sahur, Anda kuat berpuasa. Orang miskin tidak makan suplemen dan mereka tidak konsumsi telur di waktu pagi. Maka asah hati kita, rasa kita agar peduli bahwa ada kemiskinan yang selama ini mereka menjalani selama 330 hari, sedangkan kita hanya diminta 30 hari oleh Allah. Maka saat kita merasakan hal tersebut, saat itulah terasah untuk peka terhadap kondisi sosial. Maka di bulan Ramadan seperti ini, kalau kita berharap masuk surga dengan pahala puasa, sangat rentan. Pahala itu bisa batal ketika menjelang berbuka, kita menggosipin tetangga. Tetapi untuk selamat puasa dan untuk dapatkan fadilah surga, cara paling mudah adalah dengan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Maka kita pulang ke rumah, kita inventarisasi
inventarisir tetangga-tetangga kita yang prasejahtera, yang miskin, kita subsidi mereka seala kadar sebatas yang kita mampu untuk berbuka puasa dan untuk bersahur. Saya yakin setiap rumah tangga tidak mungkin masak menu berbuka hanya untuk dihitung jumlah kepala, tetap ada yang lebih. Maka yang lebih itu berbagilah dengan tetangga. Idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad ila jiranika. Bila engkau masak makanan, tambahlah kuahnya. Kalau enggak sanggup tambah daging, tambah kuah. Kuah gratis insyaallah, air bisa gratis. Wa ta'ahad ila jiranika, antarlah ke tetangga-tetanggamu. Itu menjadi bekal yang paling besar bagi kita di dalam beribadah di bulan Ramadan, karena janji Nabi, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ajri fa'ilihi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang puasa, ia dapatkan pahala orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Maka mari kita berbagi di bulan Ramadan ini. Bila memungkinkan kita antar setiap hari, bila merepotkan kita rapel, apakah 7 hari sekali, apakah 10 hari sekali. Mudah-mudahan orang-orang yang kita antarkan makanan tersebut benar-benar berpuasa. Maka nanti kita inventarisir, datang ke tetangga, Pak, Bapak di rumah ada berapa orang anggota keluarga? Kenapa Pak? Saya ingin bantu biaya untuk puasa ini. Oh enggak apa-apa, saya insya Allah ada istri 3, anak 12. Jadi kebutuhan untuk konsumsi beras sekitar 3 karung per bulan. Antarkan, nih Pak, untuk Bapak puasa, tanya dulu, pastikan beliau puasa. Jangan makan siang dengan beras kita, itu bahaya juga. Nah, maka antarkan kepada beliau, bayangkan ada berapa jiwa yang berbuka puasa dengan makanan yang kita beri, maka insya Allah dari itulah kita akan mendapatkan fadilah surga, karena di dalam Islam ibadah yang terbaik, amalan yang terbaik adalah memberi makan orang lapar dan memberikan rasa aman kepada orang yang takut. Salat bukan ibadah, salat adalah kewajiban. Itu seperti pegawai negeri, masuk kantor itu bukan prestasi, itu kewajiban untuk sah terima gaji. Tapi prestasi adalah melakukan sesuatu yang lebih di atas tupoksi yang sudah diberikan. Maka salat itu tidak menjadi ibadah, itu hanya kewajiban kita untuk sah menjadi hamba Allah. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan hal-hal yang sunat yang oleh Allah Ta'ala tidak wajibkan ke atas kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita eksplorasi di dalam syariat ini, fadilah apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat nanti. Demikian sekedar yang saya dapat berbagi di pagi hari yang penuh berkah ini. Semoga menjadi pemahaman dan pengetahuan bagi kita. Kita dapat diskusikan dengan kawan-kawan sehingga perbedaan puasa sehari dan 2 hari tersebut tidak menjadi kisruh di antara masyarakat. Semua ada solusinya di dalam agama. Amin rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.